Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fenty Septiaburti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101-20125 dari angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis, pengamatan atau observasi terhadap individu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Saya akan mengamati tentang industri tekstil yang ada di Kota Bandung. Industri tekstil adalah industri manufaktur yang memproduksi barang sandang seperti benang, kain, maupun pakaian jadi. Ada 5 individu yang akan saya observasi. Untuk sebabnya, yang pertama ada dasar-dasar perilaku individu, yang kedua ada nilai dan sikap, yang ketiga ada kepribadian dan emosi, dan yang keempat ada persepsi dan pengambilan keputusan. Dasar-dasar individu. Yang pertama ada owner, seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Ia itu pemilik usaha atau kerap disebut business owner, adalah sebutan bagi pemegang saham atau pendiri suatu perusahaan. Berbeda dengan pekerja biasa, owner pada umumnya tidak terlibat dalam pengelolaan layanan bisnis. Yang kedua ada seorang produsen, seorang laki-laki yang berusia 35 tahun. Produsen atau pelaku usaha adalah orang yang berperan dalam kegiatan produksi barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumen. Contoh dari produsen adalah orang yang memproduksi dan mengolah barang atau jasa untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada admin, seorang laki-laki berusia 23 tahun. Admin toko memiliki tugas yang berbeda dengan admin perusahaan. Umumnya, admin di toko ini memiliki tugas yang lebih ringan untuk mengatur segala keperluan toko dan administrasinya. Berikut tugas lengkapnya: melakukan input atau pemasukan data penjualan, membuat laporan mengenai persediaan barang secara rutin. Yang keempat ada host live streaming, seorang perempuan yang berusia 21 tahun. Host live streaming adalah orang atau organisasi yang menyelenggarakan dan memandu acara atau konten live streaming yang disiarkan melalui platform online. Dan yang kelima ada packing, seorang laki-laki yang berusia 23 tahun. Ia menjaga barang saat pengepakan, menjaga lingkungan kerja, melakukan packing barang sesuai SOP yang ada, melakukan packing barang produk jadi untuk dipasarkan. Nilai dan sikap. Nilai dan sikap pada owner ini, yang pertama, profesionalisme, dapat membantu bawahan untuk berkembang bekerja sampai tuntas. Yang kedua, dapat dipercaya dan diandalkan, memiliki integritas, memiliki loyalitas, dan sadar dalam berorganisasi. Yang ketiga, kebersamaan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok, ikut serta dan atau berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kelompok kerja. Nilai dan sikap pada seorang produsen ini, yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan, tidak mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan, dan tegar menghadapi kegagalan. Yang kedua, profesionalisme, ahli dalam bidangnya dan mengembangkan keahliannya secara terus-menerus. Dan yang ketiga,
Keterbukaan dapat mengkomunikasikan kebutuhan, harapan, masalah, dan mendiskusikan kepada rekan satu kerja. Berkomunikasi dengan cara yang terbuka dengan tetap menjaga sopan santun dan tata krama. Nilai dan sikap pada seorang admin. Yang pertama, dapat dipercaya dan diandalkan. Ia memiliki integritas. Yang kedua, kebersamaan. Bekerja keras namun tetap dalam iklim kerja yang menyenangkan, peduli terhadap kepentingan bersama. Yang ketiga, profesionalisme. Memberi pelayanan dengan cepat dan akurat. Nilai dan sikap pada host live streaming. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar bahwa kehidupan segala yang kita miliki dan hasilnya adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, pelayanan prima. Dapat mengantisipasi kebutuhan pencari keadilan sebelum diminta dan fleksibilitas demi pencari keadilan. Yang ketiga, profesionalisme. Selalu tersenyum dalam memberikan pelayanan. Nilai dan sikap pada seorang pekerja packing. Yang pertama, kedisiplinan. Dia selalu datang tepat waktu, taat prosedur. Yang kedua, dapat dipercaya dan diandalkan. Memiliki integritas, sadar berorganisasi, dan memiliki loyalitas. Yang ketiga, cakap dan terampil. Artinya profesional, bekerja cerdas, bekerja sama untuk hasil yang baik. Kepribadian dan emosi. Kepribadian dan emosi pada seorang owner atau pemilik usaha tersebut memiliki kepribadian yang bisa dibilang ambivert. Kadang pemalu dan kadang banyak omong, tergantung moodnya dan kondisi. Untuk emosinya, dia jarang sekali marah, tetapi jarang tersenyum juga kepada pegawainya. Kepribadian dan emosi seorang produsen. Seorang produsen ini memiliki kepribadian yang bisa dibilang introvert karena jarang berinteraksi dengan orang lain, mungkin dikarenakan belum cukup akrab dengan yang lainnya. Untuk emosinya, dia selalu tersenyum kepada semua orang dan tidak pernah marah sama sekali. Kepribadian dan emosi seorang admin ini memiliki kepribadian yang dapat dikatakan ekstrovert karena sangat mudah sekali akrab dengan orang dan selalu banyak ngomong dalam hal apapun itu. Untuk emosinya, dia selalu tersenyum. Kepribadian dan emosi seorang host live streaming. Host ini memiliki kepribadian yang menyenangkan, tetapi dia juga bisa dibilang ambivert karena kepribadiannya tergantung moodnya dan kondisi sekitar juga, seperti tergantung perilaku orang lain terhadap dia bagaimana. Untuk emosinya sendiri, dia mudah marah, akan tetapi mudah tersenyum juga. Kepribadian dan emosi seorang pekerja packing. Seorang pekerja packing ini memiliki kepribadian yang bisa dibilang introvert. Karena yang saya lihat dia jarang sekali berkomunikasi dengan orang baru, tetapi dengan orang lama dia merasa nyaman. Untuk emosinya, dia cukup pemalu dan jarang tersenyum. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan dari seorang owner. Dari yang saya lihat, seorang owner ini memiliki kemampuan persepsi diri yang rendah, maka semakin kurang baik pula untuk keputusan yang akan diambilnya nanti. Persepsi dan pengambilan keputusan pada seorang produsen. Seseorang yang dengan kemampuan persepsi diri yang tinggi atau bagus, ia akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik. Dari yang telah saya amati, seorang produsen ini memiliki kemampuan persepsi diri yang tinggi dan bagus. Persepsi dan pengambilan keputusan pada seorang admin. Dari yang telah saya amati selama ini, seorang yang dengan kemampuan persepsi diri yang tinggi dan bagus akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik, sama dengan seorang admin ini yang memiliki kemampuan persepsi diri yang tinggi.
Persepsi dan pengambilan keputusan seorang host live streaming. Dari yang telah saya amati, dia memiliki kemampuan persepsi yang bagus, yang artinya seseorang yang dengan kemampuan persepsi diri yang tinggi atau bagus akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik di masa yang akan datang. Persepsi dan pengambilan keputusan pada seorang pekerja packing, menurut saya sama dengan pekerja yang lainnya. Dia memiliki persepsi dan kemampuan yang tinggi, yang artinya seseorang yang dengan kemampuan persepsi diri yang tinggi atau bagus akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik. Karena dari yang saya amati, dari 4 pekerja ini, mereka untuk persepsi dan kemampuannya tuh sama-sama tinggi dan bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.